Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat, sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan merah putih, serta kampung nelayan merah putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif,
sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parliament, lembaga prajurit kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal, dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.